Halo teman-teman, selamat datang kembali di Painting Zahida. Di video bagian 2 ini, kita akan melanjutkan proses melukis burung merak di media kain. Fokus kita kali ini adalah pada tahap blok warna menggunakan cat putih. Langkah ini sangat penting untuk membentuk area dasar lukisan dan membuat warna-warna berikutnya terlihat lebih cerah dan solid di atas kain. Yuk, siapkan alatmu dan ikuti prosesnya pelan-pelan. Selamat mencoba dan selamat melukis. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam proses melukis burung merak di kain ini adalah memblok bagian bunga menggunakan cat putih. Blok warna adalah proses menutup bagian-bagian tertentu dari sketsa dengan satu warna dasar, dalam hal ini warna putih, untuk mempersiapkan permukaan kain sebelum diberi warna utama. Kenapa cat putih? Karena warna putih dapat membantu warna lain di atasnya tampil lebih hidup, tidak tenggelam oleh warna dasar kain, dan memberikan kesan lebih cerah serta tajam. Jadi meskipun tampaknya sederhana, tahap ini justru sangat penting untuk hasil akhir lukisan kita. Mulailah dengan menyapukan cat putih secara perlahan pada kelopak-kelopak bunga. Ikuti bentuk sketsa yang sudah dibuat sebelumnya. Usahakan agar sapuan kuas tetap halus, mengikuti arah kelopak bunga, dan tidak terlalu tebal. Jika terlalu banyak, cat bisa menumpuk dan membuat permukaan menjadi keras atau menggumpal saat kering, yang akan menyulitkan pewarnaan di tahap selanjutnya. Setelah bagian bunga selesai, kita lanjutkan ke bagian kepala burung merak. Gunakan kuas yang lebih kecil agar lebih mudah menjangkau area kepala yang lebih detail dan sempit. Perhatikan bentuk mata, paruh, dan garis batas kepala, karena bagian ini nantinya akan diberi warna dan ekspresi yang menentukan karakter burung merak secara keseluruhan. Berikutnya adalah bagian badan burung merak. Bagian ini lebih luas dibanding kepala, jadi bisa menggunakan kuas sedang untuk mempercepat proses. Tetap jaga agar cat putih menyebar merata, tidak terlalu tebal namun cukup menutup warna dasar kain. Perhatikan juga arah gerakan kuas, agar nantinya saat diberi gradasi warna, bentuk tubuh burung bisa terlihat lebih proporsional dan natural. Setelah kepala dan badan selesai, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu memblok bagian sayap. Sayap burung merak adalah salah satu bagian paling indah dan mencolok dari lukisan ini, karena nanti akan dipenuhi dengan pola-pola bulu yang berwarna-warni. Mulailah dari pangkal sayap, lalu lanjutkan ke bagian ujung dengan mengikuti alur bulu pada sketsa. Gunakan sapuan kuas yang mengikuti arah tumbuhnya bulu, agar saat dilapisi warna nanti, teksturnya tetap terasa alami dan tidak kaku. Gunakan kuas yang sesuai ukuran area, untuk bagian tepi atau ujung bulu yang kecil dan runcing. Sebaiknya gunakan kuas detail agar hasilnya tetap rapi. Jika ada bagian bulu yang sangat tipis, jangan khawatir. Lebih baik menutupnya sedikit demi sedikit daripada terlalu banyak sekaligus, karena bisa merusak garis bentuk sketsanya. Setelah semua bagian penting seperti bunga, kepala, badan, dan sayap selesai diblok dengan cat putih, biarkan lukisan mengering secara alami. Jangan menggunakan pengering atau menjemurnya langsung di bawah sinar matahari, karena bisa membuat permukaan cat mengelupas atau retak. Tahap blok warna ini bisa dibilang sebagai fondasi dari seluruh lukisan. Jika dilakukan dengan sabar dan rapi, tahap-tahap berikutnya akan jauh lebih mudah dan hasil akhirnya akan jauh lebih memuaskan. Jadi nikmati proses ini, fokus pada alur, dan jangan takut jika ada kesalahan kecil, karena dalam melukis, kesabaran dan ketekunan adalah kunci utama. Setelah ini, kita akan lanjut ke tahap pewarnaan utama dan penambahan detail. Tapi pastikan dulu blok warna putih ini sudah benar-benar kering dan siap untuk dilapisi warna. Setelah tahap awal berupa pemblokan bagian-bagian utama seperti bunga, kepala, badan, dan sayap burung merak selesai dilakukan, dan cat putihnya sudah kering sempurna, kita akan lanjutkan ke bagian-bagian berikutnya yang tak kalah penting, yaitu kaki burung, ranting tempat burung bertengger, bunga-bunga tambahan di sekitar area lukisan, dan akhirnya ekor burung merak yang menjadi elemen paling mencolok dan menawan dalam karya ini. Kita mulai dari kaki burung merak. Meskipun ukurannya kecil dan letaknya di bagian bawah, kaki memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan visual dan menyatukan burung dengan lingkungan sekitarnya. Untuk memblok bagian ini, sebaiknya gunakan kuas kecil atau kuas detail agar lebih mudah menjangkau garis-garis halus pada sketsa. Perhatikan struktur jari-jari kaki, cengkeraman, serta arah kuku atau cakar, karena bentuknya sangat menentukan ekspresi gerak tubuh burung. Pastikan sapuan cat putih cukup menutup permukaan, namun jangan terlalu tebal hingga menutupi garis-garis sketsa. Nantinya, warna-warna seperti coklat tua, abu-abu, atau bahkan warna metalik akan digunakan untuk memberi kesan tekstur kulit kaki dan kilau alami dari sisik burung. Setelah kaki selesai, kita beralih ke ranting atau dahan tempat burung merak berdiri. Ranting ini menjadi elemen penyangga, dan juga bagian penting dalam membentuk suasana alami dalam lukisan. Dalam melukis ranting,
Perhatikan alur dan arah cabangnya, karena ranting yang menyatu dengan baik akan membuat posisi burung tampak seimbang dan tidak mengambang di udara. Gunakan kuas berukuran sedang untuk bagian batang utama ranting, lalu beralih ke kuas kecil untuk ranting kecil dan cabang-cabang halus. Arahkan sapuan kuas mengikuti bentuk ranting agar teksturnya terasa natural dan memudahkan saat pewarnaan nanti, misalnya saat menambahkan tekstur kayu atau lumut. Blok cat putih harus rata, menutup kain dengan baik, dan tetap menjaga kontur sketsa agar tidak hilang. Selanjutnya kita ke bunga-bunga tambahan yang berada di sekitar ranting atau latar belakang. Bunga-bunga ini, meskipun kecil, memiliki peran besar dalam memperkaya komposisi visual dan menambahkan sentuhan estetika yang halus. Setiap bunga bisa memiliki bentuk, ukuran, dan arah tumbuh yang berbeda, jadi penting untuk memperhatikan satu persatu. Gunakan kuas kecil dan bersihkan kuas sebelum berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya, agar sapuan cat tetap bersih dan tidak menggumpal. Ingat bahwa warna-warna cerah seperti merah muda, kuning, biru langit, atau ungu akan digunakan di bagian ini, jadi dasar putih yang merata sangat penting agar warna-warna tersebut tidak terserap oleh kain dan bisa keluar dengan maksimal. Untuk kelopak kecil, bisa menggunakan ujung kuas atau bahkan tusuk gigi sebagai alat bantu jika diperlukan, yang terpenting adalah menjaga ketepatan bentuk. Setelah semua elemen pendukung selesai, sekarang kita sampai pada tahap terakhir dari proses blok warna, yaitu bagian ekor burung merak. Inilah bagian yang paling luas, paling detail, dan menjadi titik fokus utama dalam lukisan ini. Ekor burung merak dikenal karena bentuknya yang menyebar seperti kipas, menjuntai megah ke bawah, dan dipenuhi dengan pola-pola bulu mata yang eksotis serta kaya warna. Tahap ini memerlukan kesabaran lebih, karena area yang dikerjakan cukup luas dan detailnya sangat banyak. Gunakan kuas besar untuk bagian pangkal ekor yang luas, lalu perlahan-lahan berpindah ke kuas kecil untuk bagian pinggir dan ujung-ujung bulu. Perhatikan arah bulu dalam sketsa. Sapuan kuas harus mengikuti alur alami bulu, agar saat pewarnaan nanti, arah gradasi dan garis cahaya bisa muncul secara alami. Ekor burung merak juga memiliki pola khas yang disebut mata bulu atau eye spots, yang bentuknya menyerupai tetesan air dengan lingkaran-lingkaran berwarna di dalamnya. Walaupun saat ini hanya menggunakan cat putih, penting untuk tetap mengikuti garis pola ini dengan rapi, agar saat masuk ke tahap pewarnaan nanti, kamu bisa mengisinya dengan warna-warna seperti hijau zamrud, biru safir, dan emas metalik sesuai urutan dan bentuk yang tepat. Jangan terburu-buru saat mengecat bagian ini. Lakukan perlahan, fokus pada satu bagian ekor terlebih dahulu, kemudian lanjut ke bagian lainnya. Apabila ada bulu yang sangat halus dan tipis, seperti cabang bulu di pinggir ekor, kamu bisa gunakan kuas lancip atau bahkan teknik dry brush, yaitu menyapukan kuas dengan sedikit cat untuk memberi efek tipis. Hal ini sangat efektif untuk menciptakan tekstur bulu yang ringan namun tetap terlihat dari jauh. Ketika semua bagian ekor sudah selesai diblok dengan cat putih, kita bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh lukisan. Cek ulang semua bagian dari atas hingga bawah, bunga utama, kepala, badan, sayap, kaki, ranting, bunga kecil, dan ekor. Perhatikan apakah ada bagian yang masih tampak tipis, kurang rata, atau justru terlalu tebal. Jika diperlukan, tambahkan sedikit cat putih pada bagian-bagian tersebut, lalu biarkan mengering kembali. Setelah benar-benar yakin bahwa seluruh blok warna telah selesai dan merata, tahap berikutnya adalah mengeringkan lukisan dengan sempurna. Ini adalah hal yang sangat penting, karena cat yang belum kering bisa menyebabkan warna selanjutnya tidak menempel dengan baik atau bercampur sehingga merusak gradasi. Jangan menggunakan hair dryer atau sumber panas langsung, karena kain bisa menyusut atau cat bisa pecah. Letakkan lukisan di tempat teduh, beralaskan kain bersih, dan biarkan kering secara alami dalam waktu beberapa jam atau bahkan semalaman jika perlu. Tahap blok warna ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari seluruh proses melukis, terutama ketika kita menggunakan media kain. Blok warna yang rapi, bersih, dan merata akan memberikan hasil akhir yang lebih cerah, tajam, dan hidup. Semua gradasi warna, pencahayaan, dan detail kecil nantinya akan sangat terbantu oleh dasar yang sudah dibentuk saat ini. Dan yang paling penting, tahap ini melatih kita untuk sabar dan teliti, dua hal yang sangat berharga dalam dunia melukis. Karena melukis bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang proses yang penuh ketenangan, penghayatan, dan cinta terhadap setiap goresan kuas. Setelah ini, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pewarnaan utama, di mana warna-warna cerah dan dinamis akan mulai kita aplikasikan ke seluruh permukaan lukisan. Bagian inilah yang paling menyenangkan, karena kita akan melihat lukisan mulai hidup dan bertransformasi dari blok putih menjadi karya seni penuh warna. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh proses blok warna dengan cat putih,
mulai dari bagian bunga, kepala, badan, sayap, kaki, ranting, hingga ekor burung merak. Tahapan ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru menjadi fondasi penting yang akan sangat mempengaruhi keindahan hasil akhir nanti. Semoga langkah-langkah yang aku tunjukkan bisa bermanfaat dan memudahkan teman-teman semua dalam melukis di media kain. Ingat, dalam seni, yang paling utama bukan kecepatan, tapi ketekunan dan rasa yang kita tuangkan dalam setiap sapuan kuas. Jangan lupa untuk istirahatkan lukisanmu sampai cat benar-benar kering. Ya. Di video selanjutnya, kita akan mulai masuk ke tahap pewarnaan utama, memadukan warna-warna cerah untuk menghidupkan burung merak yang anggun ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Painting Zahida. Sampai jumpa di video bagian berikutnya, dan selamat melukis dengan hati yang tenang. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh proses blok warna dengan cat putih, mulai dari bagian bunga, kepala, badan, sayap, kaki, ranting, hingga ekor burung merak. Tahapan ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru menjadi fondasi penting yang akan sangat mempengaruhi keindahan hasil akhir nanti. Semoga langkah-langkah yang aku tunjukkan bisa bermanfaat dan memudahkan teman-teman semua dalam melukis di media kain. Ingat, dalam seni, yang paling utama bukan kecepatan, tapi ketekunan dan rasa yang kita tuangkan dalam setiap sapuan kuas. Jangan lupa untuk istirahatkan lukisanmu sampai cat benar-benar kering. Ya. Di video selanjutnya, kita akan mulai masuk ke tahap pewarnaan utama, memadukan warna-warna cerah untuk menghidupkan burung merak yang anggun ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Painting Zahida. Sampai jumpa di video bagian berikutnya, dan selamat melukis dengan hati yang tenang.